penindakan, baik itu penindakan administratif ataupun kendaraan tersebut kemudian dipotong untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih. Tadi kan katanya berkendara secara alat. Jadi kami sampaikan bahwa supir sudah meloading bus Cigombong Sukabumi itu pada pukul 6, kemudian pukul 17. Kemudian supir baru melakukan perjalanan. Jadi kondisi supir dalam keadaan masih sehat. Sudah? Baik. Sistem rem itu bukan tidak berfungsi, tapi dari pemeriksaan itu ada apakah mengkonsumsi narkoba atau alkohol kepada perilaku berkendara supir yang memeriksa sistem rem yang di tempat lain. Ternyata kita temukan Kelihatan semua gambar-gambarnya. Balik lagi. Dari hasil penyidikan itu didapatkan beberapa fakta di mana kita sudah melaksanakan rangkaian olah TKP, kemudian cek kendaraan, kemudian melaksanakan serangkaian pemeriksaan ke para saksi yang ada di TKP maupun saksi-saksi lain yang mengetahui terjadinya kecelakaan ini. Kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, di antaranya yaitu pelanggaran terkait dengan mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar, kemudian mengemudikan kendaraan tidak sesuai dengan daya angkut kendaraan, kemudian mengemudikan kendaraan tidak mematuhi tentang batas kecepatan. Beberapa fakta yang kita temukan di TKP bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, supir mengemudikan kendaraan di sekitar 90 sampai 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Sedangkan di lokasi jalur itu kecepatan yang diperkenankan yaitu 80 km per jam. Selain itu, dari perilaku pengemudi yang terlihat di beberapa titik CCTV bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan zigzag di beberapa lajur di jalan tol. Kemudian terkait dengan hal tersebut, supir terbukti berdasarkan alat petunjuk CCTV, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun dari jejak kendaraan berdasarkan TAA, kita kemudian mensimulasikan, memformulasikan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kecepatan kendaraan truk tersebut di angka 100 km per jam. Kemudian yang berikutnya, kita laksanakan pemeriksaan cek kendaraan, di mana ditemukan bahwa dalam pengangkutan kendaraan ternyata kendaraan tersebut overload sekitar 12 ton. Harusnya kendaraan itu mengangkut sekitar 12 ton, namun kendaraan tersebut mengangkut sekitar 24 ton kendaraan berdasarkan hasil penghitungan di lapangan. Yang berikutnya, hasil cek kita temukan bahwa kondisi sistem pengereman dalam keadaan sudah tidak sesuai standar fabrikasi, di mana ada komponen yang pertama yang tidak sesuai standar atau sudah terjadi kerusakan
akibat penggunaan sehingga menyebabkan beberapa kondisi seperti tromol dan atas rem itu sudah tidak lagi sesuai standar fabrikasi, dan ini menyebabkan kekuatan daya cangkram rem atau daya pengereman berkurang dari yang seharusnya. Gambarannya adalah dengan adanya kelebihan muatan dan kurangnya daya cangkram rem, ini menyebabkan kendaraan itu tidak bisa dikendalikan dengan baik apabila akan dilakukan perlambatan kendaraan. Yang berikutnya, dari hasil pemeriksaan di TKP memang kendaraan tersebut dalam kondisi terbakar. Namun dari sistem yang ada, setelah dicek oleh KTPM dan rekan dari Dishub yang sudah kita mintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan, ternyata kopling atau kondisi personeling dari kendaraan itu dalam posisi netral. Kita juga sudah meminta keterangan kepada supir bahwa ternyata supir pada saat itu akan memasukkan ke gigi atau personeling yang lebih rendah, namun pada saat akan dilakukan itu ada sedikit macet sehingga supir tidak bisa memindahkan personeling ke posisi lebih rendah dan terkunci di posisi netral. Dari kondisi-kondisi tersebut, kita secara pasti dengan alat bukti yang ada bahwa supir telah melakukan beberapa pelanggaran, yaitu melanggar batas kecepatan, mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar, kemudian melanggar terkait dengan aturan daya angkut kendaraan. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.